Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Penghormatan saya kepada Ketua FDM, kepada Ketua Pelaksana, Dewan Juri, dan juga kepada seluruh panitia. Dan tak lupa pula juga kepada seluruh peserta yang seiring bahu seayu langkah dalam menuntut ilmu agama Allah yang kita cintai. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ini, yaitu bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengerjakan kebaikan. Maka betapa ruginya orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, saya dengan izin Allah akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 ciri-ciri orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu orang yang melakukan puasa tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mengapa demikian? Karena orang-orang itu telah melakukan salah satu hal yang dapat menghilangkan pahala puasa mereka, seperti mereka berdusta, mereka bergunjing, namimah, dan melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Maka ketika kita melakukan ibadah puasa, kita harus menjaga lisan kita harus menjaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang dapat merusak pahala puasa kita. Pepatah pernah mengatakan, lidahmu adalah harimau. Yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang melaksanakan sholat tarawih tapi tidak sampai selesai. Baik yang tidak selesai sampai 30 Ramadan maupun yang tidak selesai sampai 20 rakaat beserta dengan witirnya. Nabi SAW bersabda, orang yang melaksanakan sholat tarawih beserta dengan imam hingga selesai, maka ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Masya Allah, begitu besar pahala yang Allah berikan kepada kita yang mengerjakan sholat tarawih hingga selesai. Maka sangatlah rugi orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih, mereka keluar sebelum sholat tarawih selesai. Na'udzubillah. Orang yang ketiga, orang yang merugi adalah orang yang jarang membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam sudah pasti menjanjikan banyak pahala, lebih-lebih lagi dilakukan di bulan Ramadan. Nabi SAW pernah menjelaskan di dalam hadisnya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka satu kebajikan baginya. Dan satu kebajikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak menyebut alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW mengatakan, cuma dengan membaca alif lam mim kita sudah mengerjakan 3 kebaikan. Apalagi kalau kita mengerjakannya hingga 30 juz di dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah, begitu besar pahala yang Allah berikan. Maka rugilah orang-orang yang tidak pernah membaca satu ayat pun Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Orang yang keempat adalah orang yang tidak melaksanakan salat. Tidak ada gunanya kita melakukan ibadah puasa kalau kita tidak mengerjakan salat. Kita berpuasa, kita menjaga pahala puasa kita. Namimah tidak, bergunjing tidak, berdusta tidak, melihat aurat lawan jenis tidak, salat pun tidak. Kalau kita cuma mengerjakan puasa tapi tidak mengerjakan salat, sama seperti orang yang membangun sebuah rumah yang sudah memiliki atap tapi tidak memiliki tiang untuk menopang atap tersebut, maka tidak akan sempurna rumah tersebut. Begitu juga dengan pahala yang kita kerjakan. Pahala yang kita kerjakan kalau kita tidak mengerjakan salat juga tidak akan sempurna. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan saya adalah, ayo pemuda-pemudi, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, jangan pernah enggan untuk melakukan kebaikan walau sekecil apapun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
maka kita jangan pernah takut untuk melakukan kebaikan walau sekecil apapun itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berjanji di dalam Al-Qur'an akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, tapi dengan satu syarat, yaitu dengan hati yang ikhlas. Maka sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kesilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.